Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang umroh. Nah, hal yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini adalah ada beberapa poin ya. Nah, yang pertama adalah pengertian umroh, yang kedua dasar atau dalil tentang umroh, yang ketiga ketentuan umroh atau yang C, yang D adalah sunnah dalam umroh, yang E adalah perbedaan antara haji dan umroh, dan yang terakhir adalah manasik umroh. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu A, pengertian umroh. Apa umroh itu? Nah, ini dia pengertiannya. Nah, pada umumnya pengertian umroh hampir sama dengan pengertian haji. Ada yang pengertian menurut bahasa dan ada yang menurut istilah. Tapi secara garis besar, umroh adalah ibadah seperti haji, tapi tidak ditentukan waktunya, yaitu bisa kapan saja. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, umroh itu seperti haji. Ada menurut bahasa, ada juga menurut istilah. Menurut bahasa, umroh berasal dari kata umrota, yang artinya adalah berkunjung. Nah, sedangkan menurut istilah adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat, rukun dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, selanjutnya yaitu adalah dasar atau dalil hukum tentang umroh. Sebelumnya ada yang tahu dasar atau dalil hukum tentang umroh itu Al-Quran surat apa? Nah, betul sekali. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi Inna Safa wal Marwata min sa'irillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawaffa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Al-Baqarah ayat 158, yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Nah, itu ya dalil tentang umroh, surat Al-Baqarah ayat 158. Selanjutnya yaitu C, ketentuan dari ibadah umroh. Apa saja ketentuan dari ibadah umroh? Nah, kita bagi terlebih dahulu ya. Nah, ini dia. Yang pertama dilihat dari hukum, yang kedua dilihat dari waktu umroh, dan yang ketiga dilihat dari syarat umroh, dan yang keempat dilihat dari rukun umroh. Nah, hukum umroh asalnya adalah wajib karena ini sebagian rangkaian dari ibadah haji, tapi hukumnya adalah sunnah karena umroh bukan dari rukun haji. Nah, ini dia ya, sunnah ya hukumnya. Waktunya yaitu seluruh hari dalam setahun kecualinya kapan? Yaitu pada tanggal Arafah atau hari Arafah. Selanjutnya pada saat Idul Adha, ini nggak boleh ya. Dan selanjutnya yaitu pada hari Tasyrik. Nah, ini ada 3 pengecualian waktu untuk berumroh. Sedangkan syaratnya yang pertama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik atau dewasa, yang keempat itu mampu atau istitoah. Nah, ini sama ya kayak seperti ibadah haji. SPBM, Islam, berakal, balik, mampu. Nah, sedangkan rukunnya yang pertama ihram, dan yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat adalah tahalul, dan yang kelima adalah tertib. Kalau kita gabung menjadi ITSTT, ihram, tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Nah, ini tidak ada wukufnya seperti di haji. Perbedaannya cuma di wukufnya aja ya, tidak ada wukuf untuk umroh. Selanjutnya yaitu D, sunnah dalam umroh. Apa saja ya?
sunnah yang ada dalam umroh itu. Nah, ini dia pembahasannya, yaitu yang pertama, sebelum mengajukan umroh seperti biasa kita mandi dan selanjutnya baca talbiyah. Setelah baca talbiyah lalu berdoa setelah membaca talbiyah dan baca zikir ketika tawaf. Selanjutnya melakukan sholat 2 rakaat setelah tawaf, dan selanjutnya yaitu masuk Ka'bah jika memungkinkan. Ini hampir sama nih ya. Oke, selanjutnya setelah sunnah dalam umroh yaitu perbedaan antara haji dan umroh. Nah, ini dia yang kita tunggu. Apa sih bedanya haji dan umroh? Nah, ini dia. Yang pertama dari segi waktu, yang kedua dari segi tata cara, dan yang ketiga dari segi hukum. Haji itu waktunya khusus, yaitu 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sedangkan umroh setiap saat kecuali ya tanggal Arafah, Idul Adha, dan hari tasyrik. Nah, itu dia ya. Yang kedua tata caranya. Kalau haji ada ihram, selanjutnya wukuf, ini ya wukuf perbedaannya. Yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul. Nah, ini dia. Sedangkan dari umroh ada ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Perbedaannya di wukuf atau diam sejenak di padang Arafah, kalau di padang Arafah. Yang ketiga dari segi hukum, kalau haji ini hukumnya wajib dan yang umroh adalah sunnah. Ini bagi yang sudah mampu ya. Haji wajib, umroh sunnah. Next, pembahasan ke selanjutnya yaitu manasik umroh. Nah, ini dia alur dari manasik umroh atau ibadah umroh. Nah, ketika kita di pemondokan jemaah haji, kita menggunakan pakaian ihram atau selanjutnya yaitu niat untuk ihram. Apa niat ihram untuk umroh? Ini labbaik Allahumma umrata. Ini niatnya ya. Selanjutnya membaca nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, setelah itu dari pemondokan langsung ke Baitullah untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan tawaf. Ini tawaf umroh. Nah, ini salah satu setelah melakukan tawaf kita sholat 2 rakaat yang diutamakan di belakang makom Ibrahim. Setelah tawaf kita masuk ke sa'i. Nah, sa'i ya, Safa dan Marwah. Habis sa'i kita tidak ada wukuf, tapi kita langsung ke tahallul atau memotong rambut sampai botak untuk laki-laki. Nah, kalau yang perempuan beberapa helai saja. Nah, setelah tahallul kita ke Ka'bah lagi untuk melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, rangkaian standar ya, sedikit doang. Nah, ini lebih simpel kan ya, nanti ketimbang dari haji. Nah, ini enteng banget. Tawaf, terus sa'i, tahallul, dan tawaf wada. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke kesimpulan. Kita simpulkan deh. Nah, kita mempunyai beberapa bagian. Nah, ini dia bagian mana? Dari segi pengertian, dari segi dalil atau pengambilan hukum, yang ketiga dari ketentuan umroh, yang keempat dari manasik umroh, yang selanjutnya dari sunnah dalam pengerjaan umroh, dan perbedaan haji dan umroh. Nah, dalam ketentuan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama hukum, yang kedua dari segi waktu, yang ketiga dari segi syarat, dan yang ketiga dari segi rukun. Kita masuk ke pengertian. Menurut bahasa yaitu berasal dari umrota yang artinya berkunjung. Sedangkan menurut bahasa istilah yaitu berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 158. Nah, manasik umroh yang pertama melakukan ihram, selanjutnya kita tawaf,
dan sa'i. Setelah sa'i kita tahallul, dan tahallul tawaf wada ya. Habis itu tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, sedangkan selanjutnya yaitu sunnah dalam umroh, yaitu kita mandi terlebih dahulu, dan selanjutnya yaitu baca talbiyah, dan setelah baca talbiyah kita doa setelah membaca talbiyah ya. Selanjutnya kita membaca zikir ketika melakukan tawaf, dan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Ini di Maqam Ibrahim ya tadi itu ya. Dan selanjutnya itu masuk ke Ka'bah, ini jika memungkinkan. Nah, dari segi perbedaan antara haji dan umroh, nah waktu umroh yaitu selain dari haji, hari Arafah, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Ini waktu selain umroh ya. Nah, tata caranya yaitu sama dengan haji, hanya umroh tidak ada wukuf. Sedangkan hukum dari umroh yaitu sunnah, sedangkan haji itu wajib. Nah, hukum dari umroh yaitu sunnah. Ini dari ketentuan ya, waktu seluruh hari dalam setahun kecuali pada tanggal Arafah, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Nah, ini syaratnya yaitu Islam, berakal sehat, baligh atau dewasa, dan yang terakhir adalah mampu atau istita'ah bahasa Arabnya. Sedangkan rukunnya ada ikhram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib kalau nggak salah. Oh iya benar, tertib. Ikhram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib rukunnya ya. Nah, itulah kesimpulan dari umroh. Ini sesuai dengan KMA 183 dari buku Kemenak Republik Indonesia tahun 2020. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.